Jadi kamu malingnya ternyata. Maling? Laku enak jam kamu mau naik aku maling. Lah kuda yang aku cari-cari, nyatanya ada di kandangmu saat ini. Kuda ini sudah menjadi milikku. Aku punya banyak saksi dan akan aku pertahankan sampai mati. Aku tidak takut meski kamu karo kanca-kancamu akan merebutnya. Lagi pula, apa buktinya kalau ini memang kudamu? Itu memang bukan kudaku, tapi kuda bendaraku. Akulah yang sering memandikan. Jadi, tentu saja aku hafal semua ciri-cirinya. Wis, rasa kakek totop. Kalau kamu tetap memaksa mau mengambilnya, sebaiknya kamu maju sekalian karo kanca-kancamu itu. Oh, nek pancen karepmu ngono kuwi. Yois, gimana? Terno, capot kulokmu. Kita rampungi maling ini segera. Kusi. Ono wae iki. Loh, kowe abdi kita Nujoyo bukan? Ada urusan apa dengan Kimo si tukang judi ini? Pujangga Jawa Raden Ronggowarsito begitu identik dengan sebuah zaman yang dikatakan edan. Sebuah zaman yang disinggung dalam karya serat terkemuka, yakni Serat Kolotido. Sebagai seorang pujangga yang cukup produktif dan banyak melahirkan karya-karya yang memiliki rasa kebatinan begitu mendalam, tentu saja Ronggowarsito bukanlah orang sembarangan. Sampai-sampai dikatakan Raden Ronggowarsito adalah sosok yang mampu melihat masa depan, weruh sakdurunge winarah. Bahkan kematiannya pun menjadi misteri besar, mengingat Raden Ronggowarsito ibarat berpamitan dan menuliskan sendiri waktu wafatnya secara tepat dalam Serat Sabdo Jati. Para pandemen sekalian dimanapun panjenengan berada, Raden Ngabei Ronggowarsito yang memiliki nama asli Bagus Burhan lahir di Kampung Yosodipuran, Surakarta pada hari Senin 15 Maret tahun 1802. Ronggowarsito merupakan putra pasangan Sudirodimejo dan Nyai Ageng Pajang Swara yang lahir semasa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono kaping sekawan. Bila dirunut dari trah ayah, Ronggowarsito masih keturunan Raja Majapahit terakhir. Dari Raja Majapahit akhir lahir Andayaningrat. Dari Andayaningrat lahir Kebu Kenongo. Dari Kebu Kenongo lahir Hadiwijoyo. Kemudian dari Hadiwijoyo lahir Pangeran Benowo. Dari Pangeran Benowo lahir Panembahan Raden. Dari Panembahan Raden lahir Pangeran Wiromenggolo II. Dari Wiromenggolo lahir Pangeran Serang. Dari Pangeran Serang lahir Pangeran Adipati Danupo. Dari Danupo lahir Tumenggung Padmanagara yang dikenal dengan Yasadipura I. Dari Padmanagara lahir Yasadipura II atau yang disebut Ronggowarsito I. Dari Ronggowarsito I lahir Surodimejo atau Ronggowarsito II yang merupakan ayah dari Bagus Burhan. Dengan demikian, tokoh yang kita tuturkan perjalanannya kali ini adalah Ronggowarsito III. Dari trah ibu, pujangga Pajang bernama Pangeran Tumenggung Sujonopuro. Dari Sujonopuro lahir Raden Tumenggung Wongsabaya. Kemudian dari Wongsabaya lahir Kiai Ageng Wonoboyo. Dari Ki Ageng Wonoboyo
lahir Kyai Ageng Noyo Menggolo. Dari Noyo Menggolo lahir Ngabei Surodirjo I alias Kyai Ageng Noyo Taruno. Dari Noyo Taruno lahir Surodirjo Gantang. Kemudian dari Surodirjo Gantang lahir Nyai Ageng Pajangswara yang merupakan ibu dari Ronggo Warsito. Nah, melihat silsilah ini tidak heran bila Ronggo Warsito mewarisi bakat Sujonopuro sebagai pujangga tersohor. Sementara dari segi kesusastraan, Ronggo Warsito juga dianggap mewarisi bakat kakeknya yaitu Yasadipura I. Suatu kali menyadari bahwa Bagus Burhan menunjukkan tanda-tanda sebagai pujangga, kakeknya Yasadipura kemudian mengasuh cucunya itu. Ketika berusia 4 tahun, pengasuhan Bagus Burhan berada di tangan Tanujoyo selama 8 tahun. Nah, di bawah asuhan Tanujoyo ini terjadi sesuatu yang membuatnya mengelus dada. Iya, ada apa kamu menghadap dengan sedemikian tergesa? Bukankah aku tidak memanggilmu? Nyuwun pangapunten Ki. Izinkan sebagai abdi, saya ingin melaporkan sesuatu yang sepertinya kurang mengenakan Ki Tanujoyo. Oh, begitu. Ada apakah sebenarnya? Sepindah malih, nyuwun pangapunten Ki. Sebab apa yang akan saya laporkan ini menyangkut Ndoro Burhan Ki. Apa yang saya katakan ini bukan berasal dari orang lain, tapi dari yang secara tidak sengaja saya lihat secara langsung Ki. Loh. Coba katakan terbuka saja. Tidak perlu sungkan-sungkan. Apalagi ini tentang Bagus Burhan yang berada di bawah tanggung jawabku. Begini. Sebelumnya, saya hendak memandikan kuda Ndoro Burhan. Tapi ternyata di kandangnya, kuda itu sudah tidak ada lagi, Ki. Saya kemudian mencari ke sana kemari bersama abdi lain, yakni Giman dan Darno. Bertanya pada banyak orang yang kira-kira mengetahuinya. Hingga kemudian, kuda itu berhasil saya dapati menjadi milik seorang penjudi. Sebelumnya, saya kira dia mendapatkan kuda Ndoro Burhan dengan cara mencuri. Ketika kami bersiap mengeroyoknya, Ki Jogoboyo mendadak datang melerai. Penjudi itu kemudian kami tanya lebih lanjut dari mana kuda itu didapatkan. Dia mengatakan bahwa kuda itu dia miliki karena menang bertaruh dalam sabung jago. Ayamnya melawan ayam milik seorang bocah. Saya kemudian menuju tempat adu jago yang ditunjukkan. Nah, kok ternyata Ndoro Burhan ada di sana, Ki. Menurut banyak orang, Ndoro Burhan memang sering datang ke tempat itu untuk menyambung jago peliharaannya, Ki. Loh. Kok ngono? Terkejutlah Tanujoyo mendapati laporan kenakalan Bagus Burhan. Dia hanya bisa terdiam mengetahui ulah bocah yang berada di dalam tanggung jawabnya itu. Kenakalan-kenakalannya terus berulang, sehingga Tanujoyo kemudian merasa perlu mengarahkan Bagus Burhan untuk belajar ilmu agama. Ketika berusia 11 tahun, tepatnya tahun 1813, Bagus Burhan meninggalkan Surakarta
untuk belajar pada Kiai Imam Besari di Pondok Gebang Tinatar, Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Awal belajar pada Imam Besari, Ronggo Warsito tidak menunjukkan prestasinya. Itu karena Bagus Burhan tidak pernah benar-benar belajar ilmu yang diberikan gurunya. Bahkan kenakalannya pelan-pelan mempengaruhi kawan-kawan lainnya. Tidak ingin ketertiban di pondoknya bubrah karena ulah Bagus Burhan, Kiai Imam Besari kemudian mengusirnya dengan marah. Dia kemudian menginap di rumah Kasan Ngali. Beberapa saat tinggal di rumah Kasan Ngali, terlibatlah keduanya dalam pembicaraan ngalor ngidul. Sebenarnya Kasan Ngali ingin mengatakan sesuatu pada pemuda belasan tahun di depannya, tetapi tidak enak hati jika langsung mengatakan secara blak-blakan. Maka ketika muncul peluang menuju pembicaraan inti, Kasan Ngali kemudian mengungkapkannya. Ndoro, apakah Ndoro Burhan sudah mendengar kabar dari Tegalsari? Oh, kabar apa itu, Paman? Saya sama sekali tidak mendengarnya. Lagi pula, apa urusannya dengan saya? Saya sudah tidak punya hubungan apa-apa dengan tempat itu. Jangan begitu, Ndoro. Bagaimanapun juga, Ndoro pernah nyantri di sana. Begini, Ndoro. Tegalsari saat ini dilanda berbagai masalah. Wilayah itu gagal panen. Muncul huru-hara karena begal maupun pencuri berkeliaran di desa-desa. Singkatnya, ada saja hal yang tidak mengenakan di sana. Nah, tadi siang, ada seorang cantrik utusan dari Kiai Imam Besari yang datang ke sini. Dia membawa pesan dari Kiai. Menurutnya, Kiai telah mendapat petunjuk agar Ndoro kembali ke pondok dengan segera. Loh, untuk apa lagi, Paman? Toh sebelumnya, beliau sendiri yang mengusir saya hingga akhirnya Paman menerima saya tinggal di sini, sampai jemputan saya akhirnya datang. Sare dulu, Ndoro. Agaknya Kiai juga telah memaafkan Ndoro. Ndoro Burhan sedang dibutuhkan di sana. Sepertinya Ndoro akan diminta memimpin penjagaan pondok dan sekitarnya, karena selama ini dianggap punya keberanian lebih. Selain itu, kabar penjemputan Ndoro juga belum sampai-sampai juga. Saya sempat berpikir, Kitanujoyo sebenarnya tidak mengendaki Ndoro Burhan pulang sebelum mendapat ilmu yang cukup dari Gebang Tinatar. Demikian menurut saya. Demikianlah Kasan Ngali saat itu berusaha membujuk dan memberi saran panjang lebar kepada Bagus Burhan agar mau kembali ke pondok. Pada akhirnya Bagus Burhan luluh hatinya. Dia menerima saran Kasan Ngali dan berangkatlah ke Tegalsari. Sayangnya, di sana Bagus Burhan belum juga berubah. Dia masih malas untuk belajar dan menimbulkan berbagai masalah. Akibatnya, Kiai Imam Besari kembali marah. Kemarahan yang bercampur petuah dari beliau cukup menggetarkan hati Bagus Burhan. Bagus Burhan menjadi kepikiran terus. Apa yang dikatakan Kiai Imam Besari
seakan-akan masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Bagus Burhan menemukan titik balik. Pelan-pelan dirinya berubah. Sikapnya menjadi lebih berhati-hati dan tidak sembarangan lagi. Dia menjadi santri yang mulai tekun belajar dan taat pada gurunya. Perubahan bertahap menuju kebaikan ini membuat Kiai Imam Besari senang. Apalagi setelah mengetahui Bagus Burhan juga mulai menjalani puasa-puasa tertentu. Dia kadang pamit bertirakat di suatu tempat untuk beberapa hari. Nah, pada akhirnya Kiai Imam Besari mulai mempercayakan beberapa tugas padanya. Tugas-tugas yang dikerjakan selalu berhasil diselesaikannya dengan baik. Punten dalem sewu Kiai, badhe paring dawuh menopo. Saya akan berusaha melaksanakan dawuh Kiai sebaik mungkin seperti biasanya. Burhan, aku telah memperhatikanmu cukup lama dan mulai meyakini bahwa kamu memang sudah benar-benar berubah. Kali ini, aku ingin memberikan tugas. Namun, tugas itu adalah untuk kepentinganmu sendiri kelak. Nyun pangapunten Kiai. Maksud Kiai dados pundi? Saya kurang memahaminya. Aku sedang ingin tahu, apakah dengan tugas yang akan diberikan, kamu bisa mengalami perubahan besar? Apakah kamu bersedia dan siap menerima tugas tersebut? Seperti apapun dawuh Kiai, sebagai murid, saya namung derek kemawon. Apa yang menurut Kiai baik, pastilah akan baik juga bagi cantrik-cantriknya. Termasuk jika itu diperuntukkan diri saya. Baiklah, jika memang demikian. Inilah tugas itu. Berangkatlah ke Kedung Watu. Tirakatlah di sana selama 40 hari 40 malam. Selama menjalani tirakat, kamu hanya boleh menyantap sebutir pisang batu dalam sehari semalam. Lakukanlah demikian seterusnya hingga hari terakhir. Lalu, lihatlah dan rasakan apa yang akan kamu dapat di hari terakhir itu. Ketaatan Bagus Burhan pada sang guru membuat dawuh yang didapatkannya itu tidak ditolak sama sekali. Dia akhirnya berangkat ke Kedung Watu dan bertirakat di sana selama waktu yang diperintahkan oleh gurunya. Meskipun terhitung tirakat yang cukup berat, Bagus Burhan menjalaninya dengan ikhlas dan penuh kepasrahan. Hingga pada hari terakhir, turunlah apa yang disebut Wahyu Kapujanggan. Sejak saat itu pula, Bagus Burhan mengalami perubahan besar. Dia menjadi lebih menonjol dari santri-santri di Gebang Tinatar karena kecerdasannya yang luar biasa. Dia mampu mengetahui banyak hal dengan cepat meski hanya belajar sedikit saja. Karena mulai tumbuh kebijaksanaannya, Kiai Imam Besari kemudian mengangkat Bagus Burhan sebagai badal. Terlebih ketika Kiai Imam Besari sedang berhalangan untuk hadir dalam suatu pembelajaran atau hal-hal lainnya.
Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Kiai, ada beberapa murid pintar dan mampu menyerap pengajaran yang diberikan. Tapi ada pula di antara mereka yang pintar namun agak nakal, Kiai. Semuanya telah saya tuliskan dalam daftar, sehingga Kiai bisa memilih salah satunya sebagai badal baru. Tapi, nun pangapunten, Kiai. Kalau boleh saya tahu, mengapa Kiai membutuhkan badal baru? Burhan, kebutuhan itu sudah waktunya. Sebab harus ada yang menggantikanmu. Mengapa demikian, Kiai? Apakah saya memiliki kesalahan? Tidak. Burhan, kamu sudah aku anggap selesai mondok di Kebang Tinata. Tapi bukan berarti sudah selesai pula waktumu belajar. Kamu harus belajar hal lain yang tidak diajarkan di tempat ini. Aku senang melihat kamu begitu haus akan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, teruslah ngangsu kaulo. Pulanglah lebih dahulu ke Surakarta. Mintalah pendapat dari para bini sepuh di sana. Kamu perlu belajar apa lagi? Bukan aku hendak mengusir kamu, tapi karena waktu terus berjalan. Besok, silakan kemasi barang-barangmu. Jangan sia-siakan waktu, mumpung kamu masih muda. Timbalah ilmu selama kamu mampu melakukannya. Begitulah, Bagus Burhan akhirnya dianggap cukup mendapatkan ilmu dari Gebang Tinatar dan pulang ke Surakarta. Sesudah di Surakarta, Bagus Burhan berguru pada Panembahan Buminoto. Konon dari Buminoto inilah Bagus Burhan mempelajari dan mendapatkan ilmu Jowo. Wawasan tentang ilmu-ilmu semacam Aji Joyo Kawijayan yang dipraktekkan oleh orang-orang tua di masa lalu. Sebagai orang yang tidak pernah puas dengan satu dua jenis ilmu pengetahuan, Ronggo Warsito atau Bagus Burhan selanjutnya melakukan pengembaraan untuk mencecap wacana lain dari banyak guru. Selain kepada Pangeran Wijil di Kadilangu, Ronggo Warsito atau Bagus Burhan juga berguru pada Kiai Tunggul Wulung di Ngadiluwih, Ki Ajar Wirokanto di Rogo Jambi, dan bahkan menyeberang menemui Ki Ajar Sidolaku di Tabanan Bali. Setelah beberapa waktu kamu belajar di sini, aku sudah tidak mengetahui lagi cara mengajar yang baik pada orang sepertimu. Sebab sebelum kemari, meski kamu masih muda, kamu sudah belajar cukup banyak pada sejumlah guru. Saya masih merasa kurang, Ki Ajar. Apa yang saya dapatkan di sini berbeda dengan apa yang saya dapatkan di Jawa. Izinkan saya tetap di sini untuk sementara dan mengetahui lebih banyak lagi. Iya, aku sama sekali tidak keberatan. Hanya saja, sebaiknya kamu belajar sendiri. Aku memiliki sejumlah pustaka tua
yang bisa kamu pelajari lebih lanjut. Ada berbagai rontal yang berisi pengetahuan unik seperti perhitungan, kawisesan, ramalan atau penglihatan batin. Tapi yang paling utama, ada sejumlah rontal sastra berbahasa Jawa kuno, semisal Nawaruci dan juga ada Baratayuda. Sebagai ajar di sini, aku mengizinkanmu membacanya secara bebas, karena kamu sudah aku anggap cukup tahu cara menangani benda tinggalan tua yang mudah rusak itu. Silakan juga jika kamu ingin menyalin atau bahkan membawa beberapa ke Jawa jika sudah merasa cukup untuk tinggal di sini. Wah, saya menjadi sulit. Harus berterima kasih dengan cara apa lagi diajar? Selepas dianggap cukup melakukan pengembaraan, Bagus Burhan atau Ronggo Warsito akhirnya pulang. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1818, Bagus Burhan diangkat sebagai Carik Kliwon di Kadipaten Anom hingga mendapatkan gelar Ronggo Pujangga Anom. Ronggo Warsito kemudian menjabat sebagai abdi dalem Carik Kepatian dan diberi gelar Mas. Selanjutnya, Ronggo Warsito diangkat menjadi Mantri Carik Kadipaten Anom dengan gelar Mas Ngabei Coro Toko. Pada tahun 1822, Ronggo Warsito menikah dengan Raden Ajeng Kumbak yang merupakan putri dari Adipati Cakradiningrat dari Kediri. Dan sesudah menikah, Ronggo Warsito dinaikkan pangkatnya menjadi abdi dalem Penewu Sedoso dengan gelar Raden. 2 tahun pasca Perang Diponegoro, Ronggo Warsito diangkat sebagai Penewu Carik Kadipaten Anom dengan gelar Raden Ngabei. Ketika istrinya Raden Ajeng Kumbak meninggal dunia, Ronggo Warsito menikah lagi dengan Mas Ajeng Pujo Diwoto dan Mas Ajeng Moro Diwoto. Di sisi lain, di lingkungan Istana Kasunanan Surakarta, Ronggo Warsito banyak bergaul dengan para pegawai Belanda serta para peneliti kebudayaan. Kadang-kadang Ronggo Warsito mendampingi dan membantu para peneliti itu menerjemahkan catatan atau naskah-naskah kuno yang tidak mereka mengerti bahasa atau maksudnya. Nah, karenanya lah Ronggo Warsito kemudian dianggap sebagai guru mereka, sebagai tempat mereka bertanya atau berdiskusi menyangkut kesusastraan Jawa dan seputarnya. Saking kagumnya pada kepakaran Ronggo Warsito, beliau diberi tawaran untuk mengajar di Belanda dengan gaji yang cukup besar per bulannya. Namun Ronggo Warsito menolak karena telah menyatakan diri sebagai abdi Kasunanan Surakarta dan tidak berkehendak meninggalkan tugasnya. Jika dari sisi jurnalistik, pendidikan dan ilmu pengetahuan, Ronggo Warsito berhubungan cukup baik dengan para akademisi Belanda. Berbeda halnya dalam sisi politik. Pasca Perang Diponegoro, Ronggo Warsito menjadi salah satu tokoh yang dicurigai pihak militer Belanda. Itu karena dahulu ayahnya Pajang Sworo disiksa sampai wafat karena tidak mau membocorkan hubungan antara Pangeran Diponegoro dengan Pakubuwono VI. Sebagai anak, Ronggo Warsito turut kena getahnya hingga tidak nyaman bekerja sebagai redaksi surat kabar Bramartani. Meski dicegah kawan-kawan jurnalis lainnya, namun pengawasan ketat pihak militer yang menganggap tulisannya berbahaya membuat
Ronggowarsito memutuskan keluar daripada tempat kerjanya turut terkena dampak. Untuk diketahui, selama hidupnya Ronggowarsito telah mengubah sebanyak kurang lebih 60 judul karya yang dirampungkan selama 47 tahun, yakni dari tahun 1826 hingga tahun 1873. Beberapa judul karya Ronggowarsito meliputi genre dongeng, cerita, lakon wayang, babat, salasilah, sastra, bahasa, adat istiadat, kebatinan, ilmu kasampurnan, falsafah, primbon, dan ramalan. Karya-karya tersebut diantaranya adalah Serat Wirid Hidayat Jati, Serat Pamoring Kawula Gusti, Suluk Sukmo Lelono, Serat Paniti Sastro, Serat Condrorini, Serat Cemporet, Serat Sabdo Tomo, Serat Sabdo Jati, Serat Widotomo Piningit, Serat Joko Ludang, dan masih banyak lagi. Karya-karya Ronggowarsito selalu menarik perhatian banyak kalangan karena memiliki nasihat yang berkualitas. Kadang nampak Purwokanthi yang menjadi salah satu ciri khasnya. Juga Sandi Asmo, di mana nama penulis disamarkan atau dirahasiakan dalam sisipan kalimat atau gotro. Sengkalanya terjelma selaras dengan persoalan atau tujuan. Selain itu, gantaran atau prosanya selalu memiliki susunan indah dan kental nuansa puitiknya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1873, Ronggowarsito ditemukan meninggal secara misterius, yakni setelah dia menuliskan waktu kematiannya sendiri dengan tepat pada Serat Sabdo Jati karya terakhirnya. Kematian yang aneh tersebut menimbulkan kontroversi. Meski ada yang menganggap karena hukuman mati, namun pihak keraton menolak anggapan tersebut. Ronggowarsito sejak lama telah dikenal sebagai peramal ulung dan kuat kebatinannya, sehingga sosok yang demikian tidak aneh jika mampu weruh sadurunge winara. Ronggowarsito kemudian dimakamkan di Palar, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, dan makamnya tidak pernah sepi dikunjungi banyak kalangan hingga saat ini. Mulai dari pejabat, seniman, budayawan, hingga rakyat biasa. Sementara sosoknya dipatungkan di Museum Radio Pustaka dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953.